Shalom, selamat pagi adik-adik. Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat. IHMPT pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Kakak Vera dari sektor pelayanan 6. Ayo, mari kita bangkit semua berdiri. Dengan semangat kita menyanyikan Mars Teruna. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari kita menyanyikan bersama-sama dari Gita Bakti 164, Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jaman, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta pujilah, pujilah, buatlah dunia bergerak, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menembus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergerak, bergerak, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya.
dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul dengan tubuh yang sehat untuk mengikuti IHMPT. Tuhan, berkati kami, pimpin kami, buka hati dan pikiran kami, sertai ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti, sehingga ibadah kami ini ya Bapa boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mazmur pujian pada hari ini terambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh. Sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu saja. Bukalah hati dan pikiran kami semua untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya.
Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Shalom, adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi pemimpin yang bijaksana. Firman Tuhan yang kita baca saat ini dalam kitab Kejadian 37 ayat 1 hingga ayat yang keempat merupakan awal kisah tentang kehidupan keluarga Yakub, salah seorang bapa leluhur Israel yang tinggal di tanah Kanaan. Yakub memiliki 12 orang anak yang terlahir dari 2 orang istri, yaitu Lea dan Rahel, dan 2 orang budak perempuan, yaitu Silpa budak Lea dan Bilha budak Rahel. Daftar keturunan Yakub adalah sebagai berikut. Lea melahirkan 6 putra dan 1 orang putri, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Dina. Bilha melahirkan 2 putra, yaitu Dan juga Naftali. Silpa melahirkan 2 putra, yaitu Gad dan Asyer. Rahel melahirkan 2 putra, yaitu Yusuf dan Benyamin. Ke-12 anak laki-laki Yakub inilah yang kemudian menjadi 12 nama suku keturunan bangsa Israel. Dan dari 12 nama ini ada 1 nama besar yang dikenal sebagai salah satu tokoh pemimpin hebat dalam Alkitab. Dia adalah Yusuf, anak ke-11 yang juga merupakan anak kesayangan Yakub. Yusuf lahir di masa tua Yakub dan Yakub sangat menyayangi Yusuf. Salah satu wujud nyata kasih sayang yang berlebihan terhadap Yusuf adalah dengan memberikannya sebuah jubah yang maha indah. Bisa kita baca pada ayatnya yang ketiga. Itulah yang menjadi alasan saudara-saudara Yusuf tidak menyukainya. Namun yang menarik adalah walaupun Yusuf merupakan anak yang paling dikasihi oleh ayahnya, Yusuf tidak menjadi anak yang manja dan pemalas. Yusuf justru menjadi anak yang rajin. Bahkan masih muda pun, di usia 17 tahun, Yusuf sudah terbiasa mengembalakan kambing domba. Yusuf tidak pernah memanfaatkan kasih sayang yang berlebih dari ayahnya untuk bersikap sombong atau semena-mena terhadap saudara-saudaranya. Yusuf justru bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan tetap menghargai saudara-saudaranya. Yusuf juga mampu membedakan perbuatan yang benar dan yang tidak benar, sehingga ia berani memberitahukan kepada ayahnya tentang perilaku buruk saudara-saudaranya. Suatu kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk menyatakan perilaku saudara-saudaranya, karena mungkin akan dimarahi, tidak diajak bicara, bahkan dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Tetapi sekalipun beresiko dibenci ketika harus berbicara tentang kebenaran, Yusuf tetap berani mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Adik-adik teruna yang kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana jika adik-adik ada di dalam posisi Yusuf, menjadi anak kesayangan orang tua? Apakah adik-adik akan menjadi anak yang manja, pemalas, atau sombong? Semua yang adik-adik inginkan pasti akan dituruti orang tua. Adik-adik teruna, lewat renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita teladani sikap Yusuf. Tetap rendah hati, tetap melakukan hal yang benar, dan selalu menjaga hati saudara-saudaranya. Adik-adikku, kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan atau saat ini
Mungkin ada yang merasa dibeda-bedakan kasih sayangnya. Perlukah merasa iri dan marah, ingin balik membalas atau balik memusuhi? Nah, adik-adikku, sebagai anak-anak Tuhan, bukankah hidup bersaudara dalam keluarga, kita harus menjadi seorang kakak yang melindungi adiknya? Bukankah seorang kakak sebagai yang tertua sebaiknya menjadi contoh yang baik bagi adiknya, supaya adik bisa belajar dari perilaku baik kakaknya dan adik selalu menghargai kakaknya? Untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang kakak ajukan dalam renungan ini, mari kita belajar dari Yusuf. Ia memiliki karakter dan sikap hati yang positif dalam menghadapi tantangan yang dijumpai dalam keluarganya sendiri. Antara lain, Yusuf memiliki sikap mengampuni dan cinta damai. Yusuf bertumbuh menjadi seorang remaja yang bijak dalam menyikapi perbedaan kasih sayang yang ia peroleh dari ayahnya. Yusuf tidak pernah memanfaatkan kasih sayang yang berlebihan itu untuk berlaku buruk, angkuh, atau berbuat tidak adil terhadap saudara-saudaranya. Yusuf tetap menghargai dan mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf tidak pernah sekalipun mendendam perilaku buruk saudara-saudaranya dengan balik memusuhi, walaupun sesungguhnya dia punya kesempatan untuk membalas. Kelapangan dada yang ditunjukkan Yusuf sedari awal, menerima rasa iri dan benci dari saudara-saudaranya oleh karena kasih sayang yang berlebih dari ayahnya, telah membentuk karakter Yusuf menjadi seorang yang rendah hati dan mau memaafkan. Yusuf adalah pribadi yang cinta damai. Karakter Yusuf yang kedua adalah berani berkata jujur. Yusuf sekalipun mengetahui akan dibenci oleh saudara-saudaranya karena mengadukan perbuatan buruk mereka kepada ayahnya, dia tetap melakukannya karena tujuan Yusuf untuk menjaga agar saudara-saudaranya tidak terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita perlu melatih diri untuk berani menyatakan kebenaran dengan mempertimbangkan segala risiko yang dapat dihadapi. Menyatakan kebenaran di sini tidak sama dengan membicarakan kejelekan, kekurangan, atau keterbatasan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Sebab biasanya ada anak-anak remaja yang berusaha untuk diterima dalam suatu geng atau kelompok pertemanan, yaitu dengan cara menjelek-jelekan temannya sendiri. Atau supaya dia bisa diterima dalam gengnya, dia juga ikut-ikutan kebiasaan yang tidak baik. Misalkan ikut membolos di sekolah, coba-coba merokok hanya untuk kepentingannya sendiri. Sikap berani menyatakan kebenaran tidak selalu mudah untuk dilakukan karena resikonya biasanya seseorang akan dikucilkan, akan dimusuhi seperti perlakuan saudara-saudara Yusuf kepadanya. Nah, adik-adikku, kakak kembali ingin bertanya, menurut kalian, apa sih pentingnya bersikap jujur atau berani mengungkapkan kebenaran? Perhatikan baik-baik. Dengan selalu berusaha hidup dalam kejujuran, itu akan mengasah kemampuan kita menjadi orang yang bisa mempertimbangkan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, sehingga kita tidak akan salah dalam mengambil pilihan dan mengambil keputusan. Ingatlah adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap anak-anaknya yang suka pada kebenaran. Apapun resiko yang harus kita tanggung karena mengungkapkan kebenaran,
Percayalah, perlindungan Tuhan Yesus akan selalu berpihak pada para pelaku kebenaran. Seperti Yusuf yang selalu dalam perlindungan Tuhan. Yusuf adalah seorang yang hidup takut akan Allah, sehingga ia selalu berusaha menyatakan kebenaran, dan karena itu hidupnya selalu diberkati oleh Allah. Yusuf memikirkan kepentingan dan keselamatan dan kebahagiaan orang banyak daripada dirinya sendiri. Karena hal itu merupakan karakter seorang pemimpin yang bijaksana. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang melakukan kebenaran dan cinta damai. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, diam bersama-sama hidup rukun dalam Tuhan, bagi urapan minyak turun di kepala Harun. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, diam bersama-sama bersaudara dalam Tuhan, bagai angin yang turun membasahi gunung Sion. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, diam bersama-sama bersekutu dalam Tuhan, itu tempatnya Ia memerintahkan berkat-Nya. Mari kita masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Kita berdoa. Pagi yang indah lagi Tuhan, kami datang kepadamu seraya mengucap syukur dan terima kasih karena kasih sayang-Mu Tuhan bagi kami. Kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Berkati firman itu bagi kami masing-masing kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi adik-adik layan dan kakak layan serta orang tua kami masing-masing yang ada di sektor pelayanan 1 sampai 13 juga pelayanan Shalom. Berkati kami dengan tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak teruna, kakak layan, bahkan orang tua. Berikan kami kemampuan senantiasa dalam tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas firman yang sudah boleh kami dengar pagi ini. Bapa, kami mau berdoa juga bagi kegiatan teruna yang ada saat ini. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau mampukan kami, kakak-kakak layan, juga Ibu Pendeta Sarcer Laurentius yang senantiasa mendampingi kami. Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, majukan dan kuatkan negara kami, berkati setiap pemimpin negara kami, biarlah mereka berikan hikmat dalam membangun negara kami, dan biarlah negara kami jauh dari segala masalah, supaya kami tetap maju ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sering sakit, selalu Engkau jamah Engkau berikan mereka, biarlah mereka dapat sembuh dan bisa berkumpul bersama-sama kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para medis yang selalu setia merawat orang sakit, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, biarlah mereka dapat merawat orang ada yang sakit. Hanya doa kami Tuhan, dalam nama kami sering berdoa. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin gereja, terkhusus buat GPIB Bukit Zaitun. Tuhan berkati pendetanya, majelisnya, dan semua para pelayannya, agar dapat melayani dengan setia dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas ibadah kami pada saat ini yang sudah boleh berlangsung dari awal hingga akhirnya. Biarlah semuanya itu boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu bagi kami dalam ibadah kami pada hari
minggu ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah boleh mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 302. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat berguna buat kelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berkatilah persembahan kami dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera Yesus yang selalu tinggal serta Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dan Ia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan, aku melihat. Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Adik-adik teruna, ibadah kita pada hari ini telah selesai, dan untuk menutup ibadah ini, mari kita berdoa.
Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan yang telah diberikan kepada kami, sehingga ibadah teruna secara virtual pada hari ini boleh berjalan baik dan lancar. Terima kasih pula telah membimbing kami dengan firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya setia menjadi pendengar firman-Mu, melainkan kami setia menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom kakak-kakak dan adik-adik PT, terima kasih telah bergabung dan mengambil bagian dalam pelayanan persekutuan Taruna pada minggu ini. Sekiranya apa yang telah kita dengar menjadi rema yang baik bagi pribadi kita, terus menjadi berkat bagi pribadi kita, keluarga, sesama, terlebih menjadi suatu kemuliaan bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap bersinergi meraih apa yang kita impikan, apa yang ingin kita capai, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih, shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus